Coba Seri, kita kembali lagi walaupun nih segmen terakhir tapi pembahasan kita masih panjang dan alhamdulillah tidak ada polemik. Nah, Ustadz, untuk kan gini Ustadz ya, ada beberapa makam, kalau kita masalah makam para syuhada, makam baki, itu kan mungkin terkendala uang karena naik pesawat, terus ada kesehatan, dan mungkin ada yang nggak bisa tahan panas, dan mungkin juga kalau di Indonesia, tadi Ustadz bilang ke para orang-orang soleh, tapi kan ada beberapa makam tuh Ustadz yang kali jaga di atas gunung atau tempatnya jauh. Ada nggak sih Ustadz sesuatu hal yang mungkin bisa, bukan dibilang mengganti ya, tapi memudah orang untuk berziarah, tapi mereka punya tidak kebebasan untuk melakukan ziarah? Iya, ya bisa kita doakan ya di tempat kita berada, di rumah kita. Tapi bahwa zikir maut, zikir tentang kematian, itu kan berarti tidak hanya kita ucapkan, kita buat doa dan prosesinya itu hanya di makbaroh atau di kuburan, tetapi juga bisa di rumah begitu. Karena tujuannya adalah memberikan kesadaran ruhani kepada kita tentang pentingnya mengingat tentang kematian, tentang siksa kubur, tentang surga dan neraka yang membangkitkan batin kita untuk takarub kepada Allah. Nah, kalau memahami konsep barzakh dan memahami konsep akhirat secara benar, sebetulnya orang tidak memerlukan jarak ruang ataupun ini ya waktu. Iya. Karena begini, dalam tasawuf itu akhirat itu bukan batas waktu, tapi batas ruang. Saya ulangi sekali lagi. Akhirat adalah batas ruang, bukan batas waktu. Jadi sama dengan misalnya kita mau masuk ke dimensi akhirat, tidak harus kita mati dulu baru kita masuk dimensinya. Jadi kita bisa masuk ke dimensi ukhrawi di waktu yang sama saat kita hidup. Buktinya apa? Ayat yang tadi kita bilang. Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menggam jiwa manusia saat dia mati. Dan Allah menggam jiwa seorang saat tidurnya bagi orang yang masih hidup. Itu udah kelihatan dari dimensi yang kita masuki. Habis itu ada hadis yang menyebut juga sholat itu adalah mi'raj bagi kaum mukmin. Jadi sholat itu memasuki dimensi yang berbeda kan. Maka kemudian kita membaca Assalamualaikum warahmatullah, itu bukan untuk sebelah kita. Kita nggak wajib jawab salam toh dalam sholat. Karena itu salam buat malaikat, buat kanjeng Nabi, dan buat hamba-hamba Allah yang soleh, yang tadi dimensinya baru kita masuki. Ya nggak? Kita menyebut Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera wahai engkau Nabi. Di situ pakai kata engkau. Berarti kan Nabi harus dirasakan hadir di situ. Lalu berarti pengertian barzah. Barzah secara bahasa itu batas. Maka ia batas ruang. Kita masuk ke alam barzah. Terus dengan kesadaran bahwa ternyata ada ayat juga yang menyebut bahwa orang suhada, orang-orang soleh, nabi juga, itu kan tidak mati. Yang mati hanya jasad, tetapi ruh tidak mati. Kalau kita memahami bahwa ruh itu mati, maka tidak ada surga neraka, tidak ada siksa kubur, ya nggak? Harus selesai. Itu hilang itu bangunan keimanan kita kepada akhirat. Nah, kalau kita menganggap bahwa kematian kita adalah kematian ruh, secara satu. Maksudnya benar totali mati ya? Iya, jadi ternyata itu hanya kematian jasad yang memisahkan kita. Maka kalaupun dia datang ke kuburan, berziarah kubur, tidak dengan kesadaran yang mendalam tadi, ya tidak masuk. Tidak akan ada getar ruhani bahwa sedang mendoakan yang sudah wafat. Tidak akan ada getar ruhani kesadaran ingat bahwa nanti kita juga akan mati, orang yang jahat akan disiksa dan lain sebagainya. Kalau pemahaman kesadaran kita tentang akhirat itu tidak masuk. Maka ini pentingnya untuk memahami konsep akhirat, mengimani, betul mengimani secara iman tentang akhirat. Kita juga harus percaya qada dan qadarnya. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus memahami tentang hakikat daripada takdir dan qada tadi. Hakikat akhirat itu seperti apa. Hingga akhirnya doa yang kita lantunkan, munajat yang kita sambungkan,
wasilah sholawat yang kita kumandangkan punya makna yang bagus, yang berefek pada rohani kita. Jadi Kan bisa nembus, jadi nembusnya bisa dari sini. Gitu. Tapi kalau sensasinya kita di kuburan itu berbeda. Beda. Karena langsung ke venue-nya Ustaz, ya. Iya, betul. Kalau bahasa anak muda sekarang. Nah, Ustaz, ada salah satu mungkin kalau kita bahas tentang kematian dan akhirnya kan yang pertanyaan 3 nih, Ustaz. Man rabbuka man dan seterusnya. Itu satu hal yang dipelajari seperti ibarat kita ujian sekolah atau itu sebenarnya bukan melulu kita berujian, tapi iman kita saat yang berbicara. Iya, ini jadi saya ingat Gus Baha ini menjelaskan keren banget Gus Baha. Iya, kalau misalnya ujian anak-anak sekolah kan nggak boleh dibocorin, bisa dipenjara kalau bocorin ya. Tapi kalau pertanyaan kubur justru sudah dibocorin. Udah 14 abad yang silam udah dibocorin gitu. Lalu ketika pertanyaan kita nanti ditanya merobuka, itu ditanya begitu berarti kan itu pertanyaan yang sangat sederhana gitu. Berarti kita bisa nipu malaikat dong. Kan jadi akhirnya seperti itu. Kalau hanya memahami syariat secara hitam putih, secara tekstual tidak kontekstual. Ternyata kan maksudnya sebetulnya hakikatnya ketika ditanya merobuka siapa Tuhanmu, itu ada pelaksanaan di luar itu bahwa benar kamu mengimani dia sebagai Tuhan. Apakah betul kamu memanggil-manggilnya? Apakah betul kamu menjalankan perintahnya? Apakah betul kau menjauhi larangannya? Ya, itu artinya bukan hanya serta-merta merobuka itu. Itu sebenarnya kisah panjang yang tidak bisa hal yang sifatnya metafisik lalu dijelaskan secara fisik doang. Susah itu jelasin. Jadi pasti pertanyaan itu berkaitan dengan amal ibadah yang berkenaan dengan pertanyaan itu. Lalu ditanya, siapa nabimu? Ya kalau hanya kenal siapa nabi, kebetulan saya Nabi Muhammad nih Pak. Ya bukan hanya itu. Ini bukan ujian sekolah nih. Iya, bukan ujian sekolah. Bukan pertanyaan multiple choice yang A, B, C, jawabannya begitu. Tapi bagaimana? Apakah kamu betul mengikuti perintah nabimu? Ngikutin sunnah pada nabimu? Ya berarti keseluruhan rekam jejak kita di masa hidup pasti akan terbongkar dengan pertanyaan yang sudah dibocorkan tadi. Sesimpel 3 itu aja sih. Iya. Belum lagi yang lainnya. Ini belum ngomong mizan nih, katanya masih ngomong sini. Iya, bukan ngomong mizan. Ini sini aja udah. Waduh, kita bisa bertahun-tahun. Dan itu juga kalau kita lihat berapa cerita dari para sahabat tuh beda-beda, Ustaz ya. Betul. Kalau Nuaiman kan Rasul ketawa ketika dibilang orangnya ada di atas, terus ada Umar juga pada ada kisah dan segala macam. Nah, itu sebenarnya adalah ibaratnya flashback selama hidup ya, Ustaz. Betul. Jadi 3 pertanyaan yang simpel ternyata tidak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Untuk memudahkan masyarakat secara umum, maka dibikin simpul pertanyaan yang mengingatkan kesadaran kita. Dan pertanyaan itu sebetulnya ketika dipikirkan, direnungkan, mendalam banget kan itu. Iya. Tapi bagi orang yang pikirannya kayak Abu Lahab, Abu Jahal ya, mencari titik lemah. Dan abu-abu yang buruk yang lain ya. Iya, dan itu akan mengakibatkan kita jadi melecehkan konsep akhirat. Padahal itu konsep keimanan yang sangat prinsipil. Tadi kita menganggap bahwa misalnya mereka mati, ruh aja bisa menghilangkan konsepsi kita tentang keimanan kepada akhirat. Gitu. Padahal beriman kepada akhirat itu prinsip dasar yang nggak bisa lepas bagi seorang mukmin. Nah, karena itu mari jadikan ziarah kubur menjadi bahan muhasabah, perenungan, dan menjadi zikir maut. Mengingatkan kita pada kematian, mengingatkan kita kepada tujuan hidup kita. Jadi tidak diingatkan kematian untuk diingatkan pula pada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah. Tapi lu ingat mati. Seperti halnya saat kita sujud. Sujud pertama, ingat lu dari tanah. Kita bangkit. Habis itu disujudkan lagi ya, ingat lu balik lagi ke tanah. Daya ingat yang harusnya kita kerjakan minimal 17 kali. Ya, 17 kali. Lebih kan? 17 kali 2 akhirnya. Sujudnya berarti 17 kali 2 ya. Ya, benar. Ya, 17 kali 2. Sehari semalam diingatkan tentang kematian. Ini zikir maut juga. Itu pun kadang kita lalai akan kematian. Bagaimana mungkin kita tidak menyiapkan diri untuk berziarah kubur? Sebab yang diingatkan
17 kali Dalam 2 sehari. dalam sehari saja untuk ingat mati, kita melalaikannya. Ya berarti penting ya Ustaz, mendalami sesuatu itu, kalau bahasa anak muda mindful ya Ustaz. Betul, betul. Untuk supaya kan banyak ada orang yang ibadah tuh untuk ya kewajiban aja gitu. Ternyata banyak nilai-nilai dan ibrah yang bisa kita dapat ya Ustaz. Nah Ustaz, kan tadi Ustaz mention zikirul maut nih Ustaz. Kalau dari pandangan ulama, gimana misalnya contoh misalnya dari Imam Al-Ghazali, dari imam-imam lain? Iya. Ya, jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin justru di bagian akhir justru menyebut bab khusus ya, kitab khusus tentang zikir maut. Itu ya, kalau diterjemahkan ya bisa 400 halaman satu bab khusus tentang zikir maut. Ngebedahnya Ustaz. Iya. Diurai. Ya, karena zikir maut, mengingat pada kematian itu bagian dari pendidikan ruhani dalam tasawuf yang sangat penting, mengingat pada kematian. Karena sholat sendiri kan ternyata sholat yang kita kerjakan minimal 17 kali dalam sehari juga merupakan pengingatan pada kematian. Mengingatkan kita pada tujuan hidup. Dan cara untuk takarub kepada Allah itu ingat mati. Kadang hati kita tidak tersentuh oleh rasa syukur kita kepada Allah atas karunia yang begitu besar. Tapi begitu diingatkan dari batu nisan bapak ibu kita, langsung meleleh batin kita. Oh, ingat dosa. Oh iya, saya ingin juga bersedekah. Oh, saya juga pengen punya anak yang soleh. Saya harus didik anak soleh ini. Harus sekolahnya tinggi, belajar agama. Tersentuh hanya gara-gara misalnya hanya ngelihat batu nisan. Jadi ini pentingnya mengingat tentang kematian. Ternyata mengingat kematian, salah satunya dengan ziarah kubur, itu bagian prinsipil dalam ajaran Islam. Lalu bagaimana kita tiba-tiba mengatakan bid'ah? Wah, bisa meluluhkan bangunan ajaran Islam secara keseluruhan. Ini Ustadz yang anjing ya. Gantian. Nah Ustadz, tadi saya juga mention bahwa ziarah kubur, zikir maut itu bisa untuk healing. Ya. Itu seperti apa Ustadz? Ya, jadi gini. Kan kita ini banyak salah dan dosa. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Amal perbuatan kita nggak seberapa, nggak sebanding dengan hamba Allah, orang-orang soleh yang begitu jasanya luar biasa. Misalnya penyebar agama Islam di Nusantara, Wali Songo yang begitu hebat. Dasar-dasar secara sosiologis, antropologis, politik, sampai pada ekonomi. Cangkul aja kan Sunan Kalijogo. Sampai beliau saya memikirkan konsep ekonomi, irigasi, konsep masyarakat agraris. Ya, itu berarti dia maslahat dan memberikan kemanfaatan pada masyarakat Nusantara itu bukan besar. Kita banyak belum berdosa hingga kita akhirnya minta pada Allah dengan tawassul beliau-beliau yang punya kedekatan khusus kepada Allah. Jadi kita ziarah kubur menjadi pintu masuk untuk tabaruk, juga bertawasul, sekaligus tabaruk dan takarub kepada Allah. Jadi ini nilainya. Mengapa ini menjadi penting? Apalagi ada sensasi, vibe yang memang akan menarik perhatian. Faktanya ternyata ziarah kubur menghasilkan bagus buat perusahaan ekonomi. Kalau kita mati, mungkin orang sudah langsung sehari, 2 hari, 3 hari udah nggak ingat. Sekarang coba kalau kita lihat ziarah kubur ke makam Sunan Gunung Jati, ke Sunan Ampel dan sebagainya, itu 24 jam. Warung-warung ratusan warung kopi minimal. Kopi, pernak-pernik gitu kan kalau dihitung berapa miliar per tahun. Itu menghasilkan secara ekonomi. Diingat oleh orang kan, artinya orang yang berjasa beberapa abad yang lalu kepada masyarakat Indonesia diingat terus oleh keturunannya hingga berabad-abad, hingga menjadi menjadi tempat juga majlisnya, ya, menjadi madrasah, menjadi surau, menjadi pesantren di sekitarnya yang tumbuh dari ziarah kubur. Saya pikir imbasnya kalau dilihat kan bukan hanya ekonomi saja kan, secara politik coba. Secara politik juga ini kan bagus. Dulu mengajarkan mengapa hingga lahir Indonesia
negara kesatuan Republik Indonesia ini nggak bisa juga lepas dari ulama ya, para ulama zaman dulu yang telah melakukan pendidikan politik bagi masyarakat kita. Gitu. Ini pembahasan kuburan udah ujung kuyung politik dan segala macam. Nah, saat beberapa termasuk ini Sat ya, kalau kan banyak juga kita yang teman kita yang bisa umroh ke Raudhah tuh juga kadang ada cerita dan hikmah tersendiri Sat ya. Betul, betul. Dan itu sebenarnya apakah hikmah itu yang ziarah kubur itu adalah ibaratnya hadiah kali ya, atau ibaratnya enggak juga gini, jadi gini. Gimana, Sat? Jadi kita misalnya mau pergi haji atau umroh ya. Dari sensasi siapapun yang mungkin kita sama-sama lah punya banyak lumpuran dosa. Begitu masuk kita turun di Jeddah aja, wah udah kerasanya beda karena secara rohani itu akan terbawa vibe-nya. Dimana ngumpulin uang untuk bayar aja kan susah dengan effortnya kan udah luar biasa. Kita datang masuk ke negeri yang pernah diinjak Nabi, negeri yang pernah mendapatkan keberkahan oleh para nabi, peristiwa yang memuat pelajaran sejarah yang luar biasa, kan meleleh kita itu. Apalagi masuk kota Madinah, masuk Mekah, dan kita diwajibkan untuk umroh dan haji. Pasti sensasinya secara vibe itu luar biasa. Emosionalnya juga berbeda. Emosinya berbeda. Nah, kita kembalikan kepada konsep ziarah kubur. Mengapa ziarah kubur para wali itu menjadi tren yang tradisi yang selama berabad-abad di Indonesia ini bisa berjalan? Ya karena punya sensasi yang sama. Orang mengumpulkan uang, misalnya dari Lampung ataupun dari Cirebon. Itu mau ke Cirebon, wah nyiapkan uangnya, nyiapin transportasinya, nyiapin bekalnya, segala macam. Ada kepanitiaan yang bentuk, ada ustadz yang menyiapkan dan itunya. Safar juga itu kan bagian dari pendidikan ruhani. Safar juga pendidikan ruhani. Diajarin juga tata cara sholawatnya seperti apa, diajarkan doanya apa, rangkaian nanti di sana pakai zikir apa. Itu juga merupakan bagian dari pendidikan ruhani di masa dia di Lampung atau Palembang. Gitu. Jadi ada ikatan itu, apalagi mereka datang ke sana yang garis sanadnya, kiainya dari bapak ibunya ada kesambungan. Itu menjadi peristiwa rohani yang luar biasa. Nah ini bagi sobat muslim di rumah, jadi kita harus belajar lagi karena jangan sampai menjudge sesuatu tanpa tahu seluk-beluknya. Tapi walaupun juga satu sisi kita bisa tutup mata juga saat ada beberapa lah oknum yang mungkin ada kurang, terus malah jadi menggeser seperti maknanya, tapi tetap harus belajar lagi karena tadi pembahasan masalah kuburan aja tuh politik. Sampai ke politik yang ibaratnya pembahasan politik belum sampai kuburan. Iya, padahal bagus juga ya. Bahas politik sampai kuburan. Nah, Ustaz, jazakumullah khair kasih atas ilmunya nih. Semoga teman-teman di rumah dimanapun berada bisa belajar lebih lanjut. Nah, sobat muslim di rumah kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanyakan kami langsung di @mnc.muslimtv. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.